Sumatera Utara dengan berbagai eksotikanya memiliki banyak cerita sehingga sayang untuk dilewatkan. Nah, di episode kali ini, Warna-Warni telah merangkum berbagai rekaman menarik untuk menambah ruang informasi Anda. Mengawali kebersamaan kita, kami akan mengajak Anda mengunjungi Pasar Horas di tengah kota Pematang Siantar yang nantinya kami rangkaikan dengan tayangan menarik lainnya. Nah, pemirsa, berikut Warna-Warni selengkapnya. Pasar tradisional masih menjadi tempat untuk mencari bermacam kebutuhan oleh masyarakat. Berbeda dengan daerah lain, di kota Pematang Siantar, pasar tradisional kerap disebut pajak. Pasar yang paling terkenal di kota Pematang Siantar salah satunya Pajak Horas. Pajak Horas berdiri sejak tahun 1900-an, tepatnya pada masa penjajahan Belanda dan merupakan pasar tradisional terbesar di kota Pematang Siantar. Pasar yang diapit Jalan Sutomo dan Merdeka ini merupakan pasar tersibuk dan paling ramai dikunjungi warga dan beroperasi dari pukul 4 pagi hingga pukul 8 malam. Berbagai kebutuhan rumah tangga, tekstil, perhiasan, dan hasil pertanian dan perkebunan, serta berbagai keperluan lainnya dapat dibeli di pasar berlantai 3 ini. Untuk saat ini, Pasar Horas memiliki 2.600 kios dan 200 pedagang kaki lima yang meramaikan pasar tersebut. Meskipun Pasar Horas sempat mengalami musibah kebakaran sekitar tahun 1980, tidak membuat pasar ini berhenti beroperasi. Pasalnya, pada tahun 1983, pembangunan pasar pun dilakukan pemerintah Kota Pematang Siantar dan terus berbenah sampai sekarang. Sementara, untuk memberikan rasa nyaman bagi pengunjung atau pembeli, PD Pasar Horas Jaya selaku pengelola menggandeng aparat kepolisian dan Satpol PP untuk menjaga keamanan kawasan Pasar Horas. Kedepannya, untuk memperbaiki penataan di kawasan Pasar Horas, PD Pasar Horas tengah merencanakan pembangunan parkir berlantai 2 di areal depan pasar. Hal ini salah satunya sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan di areal pasar karena belum memadainya tempat parkir. Belum lagi, tepat di depan pintu masuk pasar selama ini dipergunakan sebagai pangkalan oleh supir angkutan umum yang menunggu penumpang. Tak sedikit masyarakat pernah merasakan bagaimana menumpang jasa transportasi angkutan umum.
Pasalnya, angkot menjadi salah satu alat transportasi murah yang kerap digunakan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hampir di setiap kota atau daerah memiliki angkutan sebagai penunjang aktivitas warganya. Seiring perkembangannya, tak sedikit angkutan umum mulai ditinggalkan peminat. Selain masalah gengsi, banyaknya warga yang beralih ke kendaraan pribadi membuat angkot seakan tak dilirik. Namun nanti dulu, kondisi berbeda dapat kita jumpai di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Di kota terbesar kedua di Sumut ini, angkutan kota atau angkot masih menjadi salah satu moda transportasi yang diminati warganya. Selain trayeknya memadai, angkot-angkot di Siantar memiliki keunikan tersendiri dibandingkan beberapa daerah lain di Indonesia, yaitu angkot full modifikasi. Angkot yang dikendarai Anju ini salah satunya. Dari luar, kita sudah dapat melihat perpaduan warna yang mencolok. Pada bodi didominasi biru sesuai warna trayek yang ditentukan, yaitu Pasar Horas Tanjung Pinggir. Selain perpaduan warna cat, untuk memberikan kesan anggun, bumper bagian depan dan belakang angkot pun dipermak layaknya mobil sport. Mengintip bagian interior, meski terlihat sederhana, namun jok penumpang pada angkot yang dikendarai Anju sejak 2 tahun lalu ini cukup empuk dengan perpaduan warna cerah. Tak hanya itu, untuk memanjakan dan menghibur penumpang selama perjalanan, di bagian plafon depan juga terpasang televisi mini lengkap dengan sound systemnya. Bahwa ini udah ada sekitar 2 tahunan. Kalau untuk ininya Pak, tarifnya? Ya kalau untuk penumpang 4.000, mahasiswa 3.000, anak sekolah 2.000. Iya. Kalau untuk warnanya dia Bang, kenapa dibuat warna biru? Ya supaya kan Bandar Jaya ini dia ada 4 trayek. Ada yang kepala biru khusus Tanjung Pinggir, merah untuk Asahan, yang kuning untuk Melati. Nah, bagi Anda yang tengah berada di kota Pematang Siantar, cobalah untuk menggunakan transportasi angkot modifikasi ini. Selain murah, dijamin Anda akan merasakan sensasi berada di mobil sport lengkap dengan dentuman musik. Untuk jasa penumpang umum dikenakan tarif Rp4.000, sedangkan khusus penumpang pelajar dikenakan tarif Rp2.000 dalam sekali perjalanan. Menurut data Dinas Perhubungan, sekitar 25 merek angkutan kota dengan 21 trayek telah terdaftar dan beroperasi di 8 kecamatan di kota Pematang Siantar. 85% dari ruas jalan yang ada sudah dapat dijangkau kendaraan umum. Sementara sisanya 15% belum terjangkau karena infrastruktur yang tidak mendukung. Jangan beranjak dahulu pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda menikmati wisata dan fasilitas Danau Toba yang ada di Kota Parapat, Sumatera Utara. Warna-warni segera kembali sesaat lagi. Siapa yang tidak mengenal Danau Toba? Danau kebanggaan masyarakat Sumatera Utara ini berada di kota Parapat dan terkenal hingga ke berbagai belahan dunia karena keistimewaan dan keindahan alamnya. Danau Toba memiliki panjang 100 km dengan lebar 30 km dan kedalaman bisa mencapai 505 meter yang berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia.
Fakta menarik lainnya, Danau Toba juga merupakan danau terbesar kedua di dunia setelah Danau Victoria di Afrika. Danau Toba terbentuk ketika ledakan sekitar 75.000 tahun lalu. Letusan supervulkanologinya yang sangat dahsyat memuntahkan lebih dari 1.000 km persegi material letusan dengan ketinggian letusan mencapai 50 km. Kedahsyatan letusan tersebut yang menciptakan keindahan Danau Toba saat ini. Saat ini, Danau Toba menjadi salah satu destinasi menarik bagi para wisatawan lokal maupun asing. Tak hanya menikmati keindahan hamparan danau dengan latar belakang perbukitan dan Pulau Samosir, pengunjung juga dapat menikmati berbagai permainan air seperti berenang, menaiki speedboat, dan banana boat. Di areal Danau Toba juga terdapat 2 bangunan bersejarah. Dulunya digunakan sebagai rumah pengasingan Presiden pertama Republik Indonesia, almarhum Insinyur Soekarno. Jika ada kesempatan Anda juga bisa mengunjungi batu gantung yang dulunya dipercaya sebagai tubuh seorang wanita yang dikutuk menjadi batu dan tergantung di bibir jurang. Untuk mengunjungi batu gantung, Anda harus menggunakan jasa speedboat dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Kurangnya kesadaran pengunjung mempengaruhi keelokan pemandangan alam sekitar Danau Toba. Pasalnya, masih banyak pengunjung membuang sisa makanan dan minuman di sembarang tempat, khususnya di bibir danau sehingga menimbulkan kesan kotor. Tak hanya itu, air Danau Toba pun saat ini sudah tidak alami lagi, diakibatkan pemanfaatan warga setempat sebagai sektor usaha tambak ikan. Pengunjung pun berharap hal tersebut segera diatasi oleh pihak terkait agar kealamian Danau Toba tetap terjaga. Nah, pemirsa warna-warni, jika Anda belum sempat mengunjungi Danau Toba, tak ada salahnya untuk mengagendakan liburan Anda bersama keluarga ke tempat bersejarah ini. Untuk dapat menikmati keindahan dan segala fasilitas yang ada di kawasan wisata Danau Toba, pengunjung hanya membayar tiket masuk Rp2.500 per orang. Jika ingin melihat secara keseluruhan Danau Toba, juga dapat dilihat dari ketinggian, salah satunya dari Bukit Pintu Angin Simer Jarunjung. Tak hanya dimanfaatkan sebagai kawasan berlibur, Danau Toba sebagai danau terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara dengan panjang 100 km dan lebar 30 km di kota Parapat, Sumatera Utara, juga dimanfaatkan sebagai penyeberangan kapal pengangkut barang maupun penumpang yang berkunjung ke Pulau Samosir menggunakan kapal feri dan kapal penumpang. Waktu yang dapat ditempuh dalam sekali penyeberangan sekitar 40 menit. Dalam sehari setidaknya ada 5 hingga 7 penyeberangan pulang pergi dari Dermaga Ajibata menuju Pulau Samosir. Tarif yang dikenakan juga beragam. Khusus kapal penumpang, biaya penyeberangan menuju Pulau Samosir yaitu Rp15.000 untuk satu orang, dan bila ingin menyewa kapal tersebut khusus untuk pribadi, maka dikenakan biaya sebesar Rp700.000 untuk sekali perjalanan. Bagi Anda yang ingin membawa kendaraan pribadi langsung menuju Pulau Samosir, Anda dapat menggunakan jasa kapal feri. Kapal yang sudah beroperasi sejak 31 Juli 1986 ini memiliki 2 armada, di antaranya kapal feri Tau Toba 1 dan kapal feri Tau Toba 2. Biaya jasa untuk mengangkut mobil pribadi menuju Pulau Samosir juga beragam. Khusus mobil sedan dan minibus dikenakan tarif Rp106.000 dan untuk hitungan penumpang dikenakan biaya Rp4.000 dalam sekali penyeberangan.
Bagi Anda yang akan berkunjung ke Pulau Samosir menggunakan kapal penyeberangan ini, dijamin tak merasakan jenuh. Pasalnya, kapal yang digunakan biasanya terbuka, sehingga penumpang dapat menikmati keindahan Danau Toba selama perjalanan sembari mendengarkan musik khas daerah. Bagaimana? Anda siap traveling menyusuri Danau Toba atau berlibur menikmati keindahan Pulau Samosir? Bagaimana pemirsa warna-warni? Kami harap tayangan tadi memberikan inspirasi untuk liburan Anda berikutnya. Tapi jangan beranjak dahulu. Sesaat lagi, kami akan mengajak Anda untuk mencari oleh-oleh serta menikmati kopi khas Kota Pematang Siantar. Warna-warni segera kembali. Oleh-oleh makanan khas daerah akan selalu menjadi incaran masyarakat yang sedang berkunjung ke suatu daerah, termasuk ke Sumatera Utara. Jika di Kota Medan terkenal dengan bika ambon dan pancake duriannya, di Kota Pematang Siantar juga terdapat beberapa makanan khas daerah, salah satunya roti ketawa. Roti ketawa atau roti ketawa Sambo merupakan usaha keluarga yang dikelola Ibu Deci dan telah berdiri selama 35 tahun. Cemilan ini berlokasi di Jalan Asahan, Pematang Siantar, tepatnya di pertigaan lampu merah atau perbatasan antara Siantar dan Simalungun. Roti ini disebut roti ketawa karena tampilan roti yang seperti mulut manusia yang tertawa. Bagi orang Batak, roti ini disebut juga roti mekel. Bahan dan pembuatan roti ketawa ini pun sederhana. Bahan-bahan dasar yang diperlukan adalah terigu, gula, mentega, telur, pengembang, dan vanila. Bahan-bahan tersebut diaduk rata. Kemudian, adonan dipres dan diberi terigu agar tidak lengket saat digiling. Setelah digiling, bahan yang telah dihaluskan ini selanjutnya diordong, yakni percampuran dan perataan wijen dengan adonan yang sebelumnya telah dipotong dadu. Tanpa menunggu lama, adonan yang sudah tercampur dan terbentuk digoreng dengan nyala api secukupnya selama sekitar 3 menit. Proses pembuatannya pun dapat dilihat langsung oleh para pelanggan. Sebelum dikemas dan dijual ke pelanggan, biasanya roti ketawa yang telah digoreng ditiriskan dan didinginkan dengan menggunakan kipas angin. Karena banyaknya permintaan, dalam sehari Ibu Deci membuat adonan hingga 3 kali dan menghabiskan 4 karung terigu serta 50 kg gula dalam membuat sekali adonan. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau, yakni Rp10.000 setiap bungkusnya. Dari hasil jualan cemilan ini, dalam sehari dirinya mampu meraup keuntungan hingga Rp3 juta. Mungkin karena begitu dia bulat digoreng, habis digoreng dia langsung sepertinya kan tertawa. Kalau di Malaysia mungkin disebut kai kou siau katanya, artinya kalau bahasa Chinese-nya itu buka mulut tertawa. Cuman 10.000. Iya. Semua yang besar. Iya, benar. Semua mulai dari yang sedang, yang besar, sama yang kecil. Hanya masyarakat lokal yang menikmati jajanan khas Siantar ini. Pelanggan juga berasal dari luar kota Pematang Siantar. Saya kan hari-hari balik kampung kan. Saya duduk Kuala Lumpur udah 3 tahun. Alasannya dia itu rasanya tuh sedap. Dia rangup, manisnya nggak seberapa manis lah, manis sedang kan.
Kalau kawan-kawan di Kuala Lumpur, pasti kalau saya pada sini, dia pasti minta ini, roti ketawa. Harga standar, boleh? Murah, meriah. Selain roti ketawa, di toko roti ini juga menjual berbagai makanan ringan, seperti keripik ubi dan pisang, kue bawang, donat, kue kacang, orong-orong, dan kuping gajah. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Kota Pematang Siantar, roti ketawa Sambo ini bisa dijadikan buah tangan untuk dibawa pulang. Semoga setelah merasakan rangupnya kue ketawa membuat keluarga Anda tersenyum lebar. Setelah menikmati jajanan khas Kota Pematang Siantar, kurang afdol rasanya jika Anda tidak mencoba kenikmatan kopi koktong yang cukup terkenal di kalangan penikmat kopi se-Sumatera Utara. Kedai kopi yang sudah berdiri sejak tahun 1925 ini sudah memiliki banyak cabang, di antaranya Medan, Jakarta, dan Bali. Sedangkan khusus untuk di Kota Pematang Siantar, kedai kopi koktong memiliki 4 cabang. Salah satunya terdapat di Jalan Cipto, tepatnya di belakang Jalan Sutomo. Kedai kopi yang buka dari pukul 6 pagi sampai pukul 11.30 malam ini paling banyak dikunjungi warga dari dalam maupun luar Kota Pematang Siantar. Alhasil, tempat duduk yang disediakan pemilik toko tak pernah kosong dari pelanggan. Ada 4 jenis kopi yang menjadi menu utama di sini. Di antaranya kopi panas, kopi dingin, kopi susu panas, dan kopi susu dingin. Cara penyajiannya pun cukup singkat. Pertama, 2 sendok bubuk kopi koktong ditaruh di wadah aluminium. Kemudian ditambah dengan sedikit gula, lalu dicampur dengan air panas. Campuran bubuk kopi dan air mendidih kemudian diaduk sekitar 1 menit dan disaring di wadah penyajian. Sementara untuk penyajian kopi dingin sedikit berbeda. Campuran kopi yang sebelumnya telah diisi es batu, di-shake terlebih dahulu dengan cara dikocok di dalam tempat khusus menggunakan tangan. Untuk selanjutnya dituangkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Penyajian selesai, kopi khas koktong pun siap dinikmati. Hanya dengan merogoh kocek Rp8.500 saja, Anda sudah dapat menikmati secangkir kopi panas koktong khas Kota Pematang Siantar. Untuk bahan baku, pengelola kedai mengaku semuanya diperoleh dari hasil petani kopi di beberapa daerah di Sumatera Utara dan diolah sendiri. Khusus bagi Anda yang ingin menikmati kopi khas Kota Pematang Siantar, Anda dapat langsung mengunjungi kedai kopi koktong yang berada di Jalan Cipto, Kota Pematang Siantar. Rasa yang khas akan memberikan kenikmatan berbeda bagi penikmat kopi. Selain berbagai jenis kopi, di kedai koktong juga disediakan berbagai makanan. Bagaimana pemirsa? Semoga tayangan tadi dapat menambah wawasan Anda untuk lebih mengenal berbagai hal yang ada dan terjadi di Sumatera Utara. Kami harap pemirsa warna-warni tak melewatkan informasi menarik lainnya di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatian dari kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Horas.